basa tanpa basa-basi. Pertama, Aunty mau rebus daging sapi bagian sandung lamur yang sudah dipotong kotak-kotak selama kurang lebih 1 jam. Jangan lupa tambahkan serai geprek dan daun salam ke dalam rebusan. Aunty gak pakai jeroan ya, Bun? Biar nanti palu basahnya aman, diserbu seluruh anggota keluarga. A few moments later. Selanjutnya, kelapa parutnya mau Aunty panasin tanpa minyak dan tanpa ampun, alias disangrai ya, Bun. Ini yang membedakan palu basah dengan coto Makassar. Tuh kan, ilmu lagi aja dari Aunty. Setelah itu haluskan 15 bawang merah, 8 bawang putih, 4 cabai merah dewasa alias besar, 1 ruas lengkuas, 2 sendok makan ketumbar, pala bubuk, kunyit bubuk, jintan, lada. Bumbunya ramai banget ya, Bun. Kayak satu keluarga besar datang pas lebaran. Langsung aja kita haluskan semua bumbu palu basahnya. Setelah halus, langsung aja kita panasin minyak di wajan. Lalu masukkan bumbu halus tadi. Tambahkan juga sereh, daun salam, dan lengkuas. Tumis sampai semua bumbu matang dan harum. Kalau aromanya udah keluar gini, Bun, tetangga yang tadi cuma lewat bisa tiba-tiba mau silaturahmi. Kemudian, tambahkan air secukupnya. Next, Aunty mau masukin daging yang udah direbus tadi dan juga air rebusan dagingnya ya, Bun. Lanjut masak daging dengan bumbunya. Terakhir, Aunty tambahkan juga kelapa sangrai yang sudah dihaluskan terlebih dulu, supaya kuahnya lebih kental dan gurih. Ini nih, Bun, rahasia kuah palu basah yang bikin kita susah berhenti nyeruput. Tada! Palu basah tanpa basa-basi ala Aunty udah jadi nih, Bun. Kalau tamu disuguhin menu satu ini, dijamin bakalan nyaman di rumah. Jangan lupa tambahkan kuning telur, perasan jeruk nipis, dan kelapa sangrai lagi sebelum disantap ya, Bun. Ya ampun, Bun, kuahnya kental, gurih, rempahnya berasa, dagingnya empuk, bumbunya meresap. Nasi satu piring rasanya cuma jadi pemanasan doang. Gampang banget kan masak bareng Aunty hari ini? Namanya juga masak anti ribet, cuak. Makanya hari ini Aunty dipaksa bikinin. Karena dia udah kepengen banget, jadi yuk kita buat teh olong susu BPJS. Pertama, Aunty tuangin dulu nih teh oolong bubuk dan teh melati menggunakan stick ice cream. Sengaja nggak pakai bahan stainless nuangnya, karena menurut kepercayaan Aunty itu bisa mengubah rasa tehnya. Setelah itu, kita ulek nih, Bun, tehnya, supaya aromanya makin keluar. Uleknya jangan pakai emosi ya, Bun. Takut tehnya jadi hancur perasaannya. Kalau udah, Aunty mau siapin gulanya dulu. Di sini Aunty bakal sebar gula batu ke setiap lubang di cetakan es batu. Abis itu tinggal ditutup dan dikocok ya, Bun. Nah, gulanya berubah jadi gula pasir. Canggih ya, Bun, cetakan Aunty. Selanjutnya, bunda-bunda bisa langsung panasin wajan di atas kompor, terus tuangin deh tehnya. Nah, seperti para tetangga, gula pasirnya juga pengen ikut campur nih, Bun. Kemudian tinggal diaduk aja, Bun, sampai aroma tehnya memanjakan hidung yang biasanya cuma nyium aroma ikan asin tetangga. Masak sampai gulanya caramelize, alias meleleh ya, Bun. Setelah itu, Aunty tuangin susu segar yang diperah langsung sama peternak di Malang. Jauh ya, Bun? Susunya masuk pakai mode shower nih, Bun, biar segar tehnya. Kalau udah, tinggal kita aduk aja, Bun, sampai terjadi kawin silang antara teh dan susunya yang menyebabkan perubahan warna menjadi kecoklatan kayak gini.
Lanjut, Aunty mau tuangin susu evaporasi ke dalam cetakan puding. Aunty taburkan juga sejumput garam. Lalu Aunty tuangkan melalui lubang cetakan pudingnya. Susu evaporasinya masuk lewat jalur terowongan, Bun. Setelah itu, terus kita aduk sampai semuanya menyatu dan gak ada yang merasa jadi tamu. Terakhir, tinggal disaring aja deh. Tapi harus 2 kali penyaringan ya, Bun. Karena Aunty nggak mau ada penyelundup masuk ke dalam gelas. Nah, udah jadi nih teh olong susu BPJS untuk menantunya Mama Aunty. Seger banget, Bun. Siang-siang panas gini emang paling pas sih minum yang manis-manis kayak gini. Apalagi ditambah cincau. Bikin sensasi minumnya lebih mantap lagi. Gampang banget kan masak bareng Aunty? Namanya juga masak anti ribet club. Cuaks!